Untuk bab 1 ini latar belakang. Latar belakang ini provinsi meminta bahwa jangan hanya undang-undang nomor berapa itu? Nomor 6 ya. Nah, itu jangan itu terus latar belakangnya. Kemudian kemarin kita sudah mulai berinovasi dengan mengampilkan SPT segala macam itu kan. Nah, tetapi di situ dilampirkan, ditambahkan juga fokus daripada pelaporan kita di bulan ini. Nah, latar belakang pelaporan di bulan ini itu apa? Nah, itu dilampirkan. Tapi kami kemarin juga sepakat bahwa undang-undang itu tetap kami TA tetap menggunakan itu, tetapi di bawahnya ini kita berikan aktivitas kegiatan kita selama 1 bulan di situ. Apa target kita ketika di bulan ini itu apa? Ya kalau saya pribadi sebagai infrastruktur, saya akan berbicara dengan tentang progres saya di bulan ini sampai di mana capaiannya. Ya, seperti itu. Dan kalau ada seperti ya seperti di dalam program itu. Nah, itu yang berkaitan dengan latar belakang. Kemudian tujuan saya tetap masukkan dasar kita bertugas itu apa. Dalam hari ini SPK dan SPT. Ya. Kemudian yang tujuan ini berkaitan dengan kegiatan kita. Ya. Kegiatan kita pada bulan yang kita laporkan. Nah, itu tujuannya. Jadi contohnya syarat yang tadi saya berbicara dengan capaian, misalnya pada kegiatan tunai sudah berapa desa yang sudah melakukan kegiatan pada kegiatan tunai, kemudian sudah berapa desa yang kegiatannya sudah berjalan. Nah, itu target penyerapan dana saya berapa. Nah, itu yang saya sampaikan di laporan tujuan di bab 1.2 ini. Nah, kalau ini tidak terlalu banyak permasalahan kemarin ketika berbicara ini masih ditolerir ya. Nah, yang selanjutnya ini bab 2. Nah, di sini yang banyak perubahan ya. Bab 2 berbicara tentang pelaksanaan kegiatan individual. Yang pertama pelaksanaan kegiatan ya. Pelaksanaan kegiatan ini berbicara tentang aktivitas kita ya. Oke. 2.1 ini hanya tidak ada penjelasan atas ini ya, tetapi langsung kalau saya seperti itu, begitu 2.1 langsung kepada 2.1.1. Jadi ini apa? Subbab ya, subbab kegiatan ya, subbab judulnya, subbab, kemudian masuk ke sub pembahasannya di 2.1.1. Nah, disinilah yang berbeda. Di semua kegiatan kita yang berkaitan tentang tupoksi kita itu kita tuangkan di sini. Nah, mekanisme pelaporannya bagaimana? Ini berbicara narasinya saja ya. Bagi yang pintar mengarang, silahkan narasinya boleh mungkin, tetapi berbicara tentang aktivitas kita selama sebulan. Ya, berbicara tentang aktivitas sebulan dan tidak muncul tanggal di sini. Jadi tidak memindahkan dari form realisasi. Hanya berbicara misalnya di realisasi kita itu supervisi, kalau saya ya supervisi kegiatan monitoring misalnya. Dan tadi di saya selama 1 bulan itu 11 kali melakukan monitoring di kampung Arbek misalnya di kecamatan 6 kecamatan yang berbeda. Saya hanya munculkan di situ satu saja kegiatan saya seperti itu rangkumannya. Kegiatannya supervisi dan monitoring. Nah, selanjutnya apalagi kegiatan kita di bulan ini? Kita berbicara tentang kegiatan rakor kita hari ini. Ini juga kegiatan kita rakor awal bulan. Kemudian ada IST misalnya. Kita bisa masukkan di situ. Kemudian koordinasi dengan kecamatan misalnya. Bisa kita masukkan ke situ. Jadi yang terpenting adalah ini tidak berbicara lagi tentang misalnya pada tanggal sekian saya melakukan kegiatan supervisi monitoring di sini. Tidak muncul tanggal tetapi global. Jadi lebih simpel sebetulnya. Dia menerjemahkan itu. Nah, perkara di sini nanti misalnya ya
kalian memecah menjadi rangkuman daripada kegiatan yang kita lakukan selama bulan Oktober ini adalah misalnya 1, 2, 3, ya silakan. Kalau saya ini terus terang, saya ini nggak pintar mengarang, ya orang teknik itu jarang yang pintar mengarang, sehingga saya buat begini, saya uraikan supaya apa? Makanya kalau saya narasikan hanya jadi 2 kalimat saja punya saya itu, nanti terlalu sedikit dibacanya juga nggak terlalu enak kan gitu. Nah itu kalau saya, tapi kalau kawan-kawan mau menarasikan dalam satu kalimat yang itu menjadi panjang dan lebar, nggak masalah, silakan saja. Yang penting itu adalah bahwa narasinya itu menggambarkan kegiatan kita selama 1 bulan, tetapi tidak muncul tanggal di sini. Itu yang terpenting. Oke, pahami ya? Nah itu, jadi 1, 2, 3 silakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan yang tidak sesuai rencana. Nah, kegiatan yang tidak sesuai rencananya ada 2 macam. Nah, ini yang berbicara. Jadi ini dan ini, ya, ini harus berkaitan dengan form rencana. Ada form rencana kegiatan kita kan yang kita buat pada bulan sebelumnya. Nah, kalau ada kegiatan pada saat tanggal yang misalnya tanggal 1 bulan Oktober kemarin, rencana kita misalnya di kantor TA misalnya, ternyata tanggal 1 tidak jadi di kantor TA, itu harus dimasukkan ke sini. Kegiatan yang tidak sesuai itu apa? Nah di sini sama, mau dibuat kolom seperti punya Pak Korta, ya boleh dengan tanggal, dengan alasan kan, tanggal 1 rencana ke kantor TA, realisasi ke kampung A misalnya. Apa yang alasannya kampung A? Ternyata tidak jadi kantor TA, tapi ada undangan di kantor A tuh di Muslimbang desa misalnya. Boleh seperti itu. Ya, seperti itu. Saya lebih simpel lagi, tapi tidak buka lah. Tapi secara umum begitu ya. Jadi harus dijelaskan kenapa tidak sesuai, apa saja kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Dijelaskan dan alasannya apa. Ya, itu. Jadi ini yang membedakan. Kemudian yang ketiga, yang pokok bahasan 2.2 adalah kegiatan tugas lainnya. Kegiatan tugas lainnya ini kita ada program nih SI BBM, kemudian ada Smart Village ya. Apalagi udah ya, apalagi Desa Berjaya ya. Untuk saya ini kalau kecampur mati sih. Desa Berjaya, Desa Bangkit. Nah, ini di dalam pelaporan kita tetap dimasukkan ya, apa sih program-program yang masuk di dampingan kita di kecamatan kita, walaupun tidak masuk. Nah, keterangan tidak masuknya itu kita tulis di bawah. Kalau memang tidak masuk, maka di bawah kita kasih keterangan lokasi kecamatan kami bukan lokasi daripada 3 program itu. Nah, tapi kalau salah satunya masuk di kecamatan kita, harus diuraikan pemantauan kita sejauh mana, sudah sampai di mana misalnya. Ini kan masing-masing punya tahapannya kan, ya kan. Nah ini harus diuraikan. Contoh misalnya Pusmengok ya, Pusmengok ada SIPBM ya, SIPBM ya. Nah ini diuraikan nanti. Kemudian Smart Village ada di Belambangan Unku dan Negara Matin. Nah, ini diuraikan yang ini. Kemudian Desa Berjaya, kalau ada Desa Berjaya belum masuk. Nah ini ya, jadi bab 2 pelaksanaan kegiatan, tugas pokok dan fungsi, dan kegiatan yang tidak sesuai rencana. Nanti setelah ini baru kita bicara formnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak? Karena yang bahwa penekanan kita itu ada di bab 2 sebenarnya. Yo, ada yang ditanyakan nggak? Ya, jelas.
Bisa dipahami? Ya. Oke. Realisasi itu harus sesuai dengan form rencana bulan berikutnya, bulan sebelumnya. Tetapi kalau kegiatan tugas lainnya, dia harus sinkron dengan form realisasi pada bulan yang kita membuat laporan. Gitu. Jadi realisasi harus sinkron dengan rencana pada bulan sebelumnya. Tetapi kalau kegiatan bab 3 harus sinkron dengan form rencana pada bulan sekarang pada saat kita buat laporan. Nah, di dalam laporan kita inilah isinya apa saja. Misalnya supervisi, kemudian ada musrembang misalnya, atau musdes khusus misalnya. Nah, kemudian ada lagi misalnya rakor, kemudian ada IST dari TA misalnya. Nah, semua jadwal ini kita hari ini harus berurutan, harus struktural. Ya, harus struktural. Kenapa? RKTL kita ini juga harus nyambung dengan RKTL-nya TA, perencanaan. Jadi pelaksanaan realisasinya pada bulan ini mengikuti, kalau TA ada dalam kunjungan ke kampungnya, ya mengikuti kunjungannya TA. Itu yang harus disamakan dulu. Misalnya nih, saya besok mau ke Baradatu, ya tim Baradatu harus ikut saya. Begitu, supaya sinkron kita. Jadi ini yang harus kita koordinasikan. Nah, kami bersama tim TA ini membuat jadwal sehingga akan sinkron dengan kawan-kawan di kecamatan. Oke ya? Bisa membedakan bab 3 dan bab 2? Ya. Intinya bab 3 ini sama-sama berencana, tetapi kalau bab 2 patokannya adalah realisasi harus mengacu pada rencana bulan sebelumnya. Kalau bab 3 rencana kegiatan harus mengacu pada rencana kegiatan pada saat kita buat laporan bulan ini. Oke. Selanjutnya bab 4. Misalnya bicara progres. Kalau saya progres fisik ya, progres fisik tercapai kalau saya. Kemudian bicara lagi tentang realisasi dan rencana kita yang tidak sesuai itu kita masukkan lagi di sini. Realisasi, rencana dan realisasi. Ya, singkat-singkat saja. Kemudian ada lagi, misalnya bulan Oktober kemarin kan ada kegiatan Jubetik saya. Nah, Jubetik saya masukkan di sini. Ini kesimpulan dari laporan saya. Nah, kemudian yang terakhir adalah saran. Nah, saran ini ada 2. Ya, saran yang bisa kita berikan dari hasil kunjungan kita yang bisa kita berikan kepada direktur ya, dalam hal ini pemerintah. Ya. Kemudian ada juga saran yang kita sampaikan kepada internal kita atas apa yang kita temukan itu. Nah, jadi seperti ini ya alur laporan kita di bulan yang akan datang. Oke, ada LWK ya. LWK ini harus sinkron dengan realisasi. Ya, paham. Jadi DL dalam form realisasi harus sama dengan tulisan DL di dalam LWK. Ya. Nah, kemudian yang ada dalam realisasi ini ya hanya yang pada saat kita DL. Saya pikir siapa tahu saya ada salah dengan itu. Hadir masih ditulis sudah tanda tangan kan gitu. Tapi yang ada dalam form ini adalah khusus untuk kita DL. Ya. Kemudian rencana, sebagaimana yang disampaikan tadi harus sinkron dengan bab 3. Nah, kemudian saya lagi di sini khusus tentang form realisasi. Itu kan ada nomor ya, kemudian tanggal, kemudian ada lokasi ya, lokasi yang dikunjungi.
Ya, kemudian di sini ada uraya, di sini ada hasil yang dicapai. Nah, penekanannya di sini. Jadi sekarang ini harus terisi sesuai dengan progres. Contoh misalnya kalau PDTI tanggal 1 bulan 10 misalnya 2020, lokasinya misalnya mana berada dengan Mekar Asri ya, Mekar Asri, kemudian uraiannya supervisi misalnya. Ya, ini di dalam hasil yang ini hasil yang dicapai ya, jangan hasil yang akan dicapai. Kalau kita berbicara hasil yang dicapai, maka di sini haram hukumnya ada kata-kata agar, nggak boleh ada kata-kata agar atau ada kata-kata supaya dalam agar ini kan sama persepsinya kan, tidak boleh ada kalimat itu, kata-kata itu. Jadi kalau misalnya saya melakukan supervisi ya, apa yang saya supervisi ketika hari itu sarpas kan, misalnya Mekar Asri ini kerjaannya gapura, satu ada gapura, dua ada gorong-gorong. Nah saya akan berbicara di sini gapura sudah selesai 80%. Nah, ini bahasa saya ya, kan lebih pintar. Kalau saya kan karena saya nggak pintar mengarang ya, bahasanya seperti itu. Atau ini satu misalnya, saya tambahin lagi misalnya nih ya, BB sudah cair sampai tahap 2. Tahap 2 80% dan sudah digunakan untuk yang tadi ini misalnya ya, fasilitasi RKP di kampung A misalnya baru sampai bab 2 pembahasan. RKTL-nya apa sih di dalam narasi kunjungannya? RKTL dalam narasi kunjungannya misalnya tanggal sekian diharapkan sudah sampai. Nah, kita akan berkunjung lagi untuk membahas sampai dengan bab 4 misalnya RKTL-nya. Tindak lanjutnya di kampung A ini. Maka pada tanggal sekian itu tadi itu harus muncul di pom rencana. Saya ini fasilitasi RKP. Ini kampung A tadi ya. Kampung A hasil yang akan dicapai misalnya, bukan misalnya, pembahasan RKP final misalnya. Nah, kalau ini sudah final, maka bulan depan nggak ada lagi pembahasannya ke sini. Nah, kalau sudah final selesai. Tapi kalau di sini misalnya belum sampai bab 3, ya sah saja kita melanjutkan ke kampung itu lagi. Ketika memang tidak, ini kaitannya dengan ini. Kalau di sini tidak selesai, maka boleh dimasukkan di sini menjadi RKTL, tapi harus sama tanggalnya. Kalau kita masukkan di sini di narasinya, nanti di narasi kan kita kunjung RKTL itu kan. Kalau di sini hanya berbicara singkatnya saja sampai tahap 2 misalnya. Tapi yang jelas di form realisasi itu lebih spesifik kegiatannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada narasi kunjungan. Narasi kunjungan ini isinya sama ya, masih tapi berbicara tentang ada latar belakang ya. Latar belakang itu menjelaskan kenapa sih kita ke kampung itu ya. Boleh pakai undang-undang dengan kita yang dasarnya adalah latar belakangnya kita punya SPT, boleh, tetapi harus diuraikan lagi di bawahnya lebih spesifik. Misalnya kalau PDP misalnya latar belakangnya ada undangan untuk mengadili Musdesus misalnya. Nah, kemudian bahwa mulai bulan November pemeriksaan laporan bulanan ini akan ditaruh dulu oleh korwilnya masing-masing sebelum ditandatangan kota. Jadi sahabat-sahabat sekalian, asistensinya dengan korwil masing-masing, tidak langsung ke kota ya hanya melakukan tanda tangan saja lagi. Begitu ya Pak Kota? Dan korwilnya masih tetap ya, sampai hari ini masih tetap. Nah, jadi nanti teknis asistensinya seperti apa ya kita konsultasi dengan korwilnya masing-masing. Yang pasti karena laporan tanggal 27 harus sudah selesai, maka korwil
tanggal 26 harapannya sudah hasilnya dengan korwil. Allahumma bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.